Shalom saudaraku. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita memuja Tuhan, untuk kita menyembah Dia. Sebab Dia hadir di sini dan Dia akan memberkati kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami datang menyembah Kau Tuhan, sebab Engkau ada di sini. Kau ada di terima kasih. Kami penuh dengan kemurahan, kami penuh dengan anugerah-Mu. Terima kasih. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku.
dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan. Oh, haleluya. Terima kasih, Engkau besar Bapa, Engkau ajaib, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah yang mulia. Kami menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau dahsyat, sebab Engkau besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau ajaib. Haleluya. Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang mampu melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu
Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau besar Bapa. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Oh Yesus, kami percaya Engkau ada di antara kami. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami buka hati kami untuk Engkau lebih lagi. Haleluya, Yesus, Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
Terima kasih Bapa. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan.
Shalom. Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya ucapkan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat Tuhan yang siap beribadah di rumah masing-masing. Oleh kasih karunia Tuhan, kita dapat terhubung dan menyatukan hati secara online untuk beribadah bersama-sama. Saya berdoa biar kiranya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di rumah masing-masing, saudara mendapatkan limpahan kasih karunia Tuhan. Saudara dilimpahi dengan kesehatan, saudara dilimpahi dengan semangat, sukacita. Saudara memperoleh kesehatan ilahi secara adikodrati, membuat saudara-saudara baik-baik saja sepanjang minggu ini. Dijauhkan dari segala ketakutan, dijauhkan dari segala kekhawatiran, saudara-saudara dan seisi rumah saudara mendapatkan naungan Tuhan sepanjang minggu ini. Firman Tuhan hari ini berjudul Keputusan Terbaik. Dengan bacaan firman Tuhan dari Yosua pasal 24 ayat 15 sampai 17. Saya persilahkan saudara-saudara di rumah bersama-sama membaca ayat firman Tuhan ini. Yosua 24 ayat 15 sampai 17. Mari bersama-sama kita membaca. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhkanlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, Yosua membutuhkan satu keputusan, sebab satu keputusan yang baik akan membuat hidup mereka menjadi berbeda. Satu keputusan yang baik akan membuat masa depan mereka menjadi masa depan yang pasti. Satu keputusan yang baik akan memberi mereka roh yang berkemenangan. Satu keputusan yang terbaik akan memberi mereka kekuatan untuk menghadapi rintangan. Saudaraku sekalian, demikian juga kita. Kita tidak dapat memiliki masa depan yang penuh kemenangan apabila tidak dimulai dari hari ini. Kita membuat sebuah keputusan. Satu keputusan saja akan mengubah hidup kita. Satu keputusan kita bisa membentuk masa depan kita. Satu keputusan kita akan membuat hari-hari kita penuh kemenangan. Satu keputusan kita akan memberikan kepada kita kekuatan ketika kita menghadapi berbagai-bagai macam rintangan. Keputusan itu dimulai dari membuat pilihan. Karena itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah dengan benar ketika akan membuat pilihan. Setiap pilihan itu ada risiko dan konsekuensinya. Pilihan yang salah akan membuat kita binasa. Pilihan yang benar membuat kita hidup. Memilihlah untuk menjadi berkat.
dan jangan memilih untuk membuat keributan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, demikian juga ketika kita tidak memilih, itu juga adalah sebuah pilihan. Ketika kita memilih tinggal dan beribadah di rumah, maka kita sedang menghindarkan keluarga kita, tetangga kita, negeri kita dari wabah yang lebih besar. Namun konsekuensinya, ibadah di rumah harus sama kualitasnya dengan ibadah di dalam gereja. Ada doa yang dipanjatkan, ada puji-pujian yang dinaikkan, ada firman yang dibaca, yang disampaikan, yang direspon, dan ada persembahan yang diberikan. Dan ada sikap ibadah yang menghormati Tuhan. Maka berkat Tuhan akan tetap dicurahkan. Ibadah di rumah bukan menonton video, tetapi harus memenuhi beberapa kriteria-kriteria yang ada, sehingga kita diberkati. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, karena itu Yosua membutuhkan sebuah keputusan yang terbaik agar supaya masa depan bangsa Israel yang dia pimpin memiliki hari depan yang penuh harapan. Hal baru yang kita dapatkan ketika kita memilih dalam situasi seperti sekarang ini. Kita akan bertumbuh di dalam kemandirian beribadah dengan tetap aktif walaupun ada di rumah. Ini adalah sebuah pilihan yang terbaik bagi kita. Pilihan Yosua, dia membuat keputusan terbaik adalah beribadah kepada Tuhan. Ketika Yosua membuat keputusan terbaiknya yaitu beribadah kepada Tuhan daripada kepada Allah lain, ilah lain, maka Yosua sedang membuat kekuatan, mendapat kekuatan oleh janji Tuhan kepada Israel yang telah tertunda 40 tahun di padang gurun. Yosua tidak ingin mengulangi masa lalu yang kelam. Mereka harus berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Tetapi Yosua menginginkan agar supaya masa depan Israel memiliki masa depan yang penuh harapan. Karena itu dia memulai dengan membuat keputusan yang terbaik. Ini sangat penting, saudaraku sekalian. Demikian juga ketika kita memilih percaya kepada Yesus dan beribadah kepadanya, maka kita akan mendapatkan kasih anugerah dan keselamatan oleh pengorbanannya di kayu salib. Imanmu tidak akan sia-sia ketika engkau memilih percaya kepada Yesus. Bukan percaya kepada ilah lain. Bukan percaya kepada Tuhan lain yang tidak bisa menyelamatkan. Tetapi Yesus, dia sudah mati dan bangkit untuk kita. Saudara bisa beribadah kepada Tuhan dan saudara mendapatkan keselamatan. Demikian juga ketika kita memilih untuk percaya kepada kuasa bilur Tuhan, maka kita akan mendapatkan kesembuhan dan kesehatan ilahi. Saudaraku sekalian, ketika kita membuat satu keputusan untuk beriman kepada Tuhan, maka saudara akan menjadi orang yang tidak mudah goyah, tidak mudah dikalahkan oleh keadaan apapun juga. Ketika kita membuat keputusan
untuk mengasihi saudara-saudara kita, maka saudara akan memiliki hari-hari yang menggembirakan. Saudara tidak akan terganggu dengan perasaan-perasaan negatif. Saudaraku sekalian, membuat keputusan yang terbaik sangatlah penting. Saudaraku sekalian, ketika kita membuat keputusan untuk bersuka cita setiap hari, maka saudara akan menerima damai sejahtera dari Tuhan yang luar biasa. Saudara tidak akan mudah dikalahkan oleh berita-berita yang menakutkan. Saudara tidak mudah dikalahkan oleh masalah-masalah yang kelihatannya berat. Setiap hari kita dapat melalui dengan penuh sukacita. Demikian juga ketika kita membuat keputusan, aku akan bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Maka saudara akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru di dalam hati saudara. Saudara tidak bisa kecewa, saudara tidak mudah tersinggung, saudara menjadi orang yang tidak mudah marah oleh karena kita membuat satu keputusan yang baik. Jadi, saudaraku sekalian, keputusan yang baik akan menghasilkan hidup yang baik. Keputusan terbaik akan menghasilkan hidup yang terbaik. Jika kita menjalankan keputusan itu. Saudara-saudara, memutuskan untuk percaya kepada Yesus, tetapi jarang ibadah, jarang berdoa, tidak pernah baca Alkitab, maka kita tidak akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Itu salah. Yang benar adalah ketika kita memutuskan percaya kepada Yesus, kita harus menjalankan keputusan itu. Jalani disiplin rohani sebagai seorang murid. Buatlah keputusan-keputusan yang baik setiap hari. Aku akan bangun pagi dan mulai berdoa. Dan saudara jalankan keputusan itu. Maka hari-harimu akan menikmati hari-hari yang luar biasa. Kita harus membuat satu keputusan, tidak harus keputusan yang besar. Tetapi barangkali kita membuat keputusan-keputusan yang kecil. Mulai hari ini, aku akan membaca firman Tuhan 4 fatsal satu hari. Dan kita jalankan. Maka 1 tahun kita akan menyelesaikan 1 kitab. Ketika kita menghadapi berbagai-bagai macam rintangan, tantangan, yang akan mempengaruhi saudara adalah firman Tuhan yang telah kita renungkan siang dan malam setiap hari. Keputusan harus dijalankan. Keputusan tidak cukup hanya sekedar membuat keputusan. Ketika kita membuat keputusan yang baik, maka hidup kita akan menerima janji-janji Tuhan. Saudaraku sekalian, oleh karena itu, sebagaimana Yosua ketika dia akan memimpikan satu masa depan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Dimulai dengan
membuat satu keputusan yang terbaik. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Dan itu didukung oleh seluruh rakyat. Dan mereka akan menjadi generasi yang tidak sama seperti nenek moyang mereka. Yang tidak taat kepada Tuhan, nenek moyang mereka yang tidak mau menjalankan perintah Tuhan. Sehingga mereka harus berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Itulah kesalahan mereka. Barangkali kita juga pernah mengalami hal yang sama. Membuat keputusan, tetapi tidak kita jalankan. Atau kita tidak pernah membuat keputusan sama sekali. Kita tidak pernah mempertimbangkan, tidak pernah membuat pilihan yang baik dalam hidup kita. Mari mulai hari ini. Keputusanmu menentukan masa depanmu. Keputusanmu akan membuat hidupmu berbeda. Keputusanmu akan menentukan apakah engkau akan menerima kasih karunia dari Tuhan. Hari ini, mari kita memutuskan membuat pilihan terbaik dalam hidup kita. Tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi mari kita mulai menjalankan. Walau barangkali sulit, walau barangkali menghadapi banyak rintangan dan tantangan, tetapi firman Tuhan memberi dorongan kepada kita. Seperti kata Yesus, barang siapa yang akan mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Dan ketika kita mengikuti nasihat dari Tuhan, setelah kita membuat keputusan yang benar, kita menjalankan, walaupun barangkali pikiran kita tidak sama dengan pikiran Tuhan, walau barangkali kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan baru yang kita belum familiar, tetapi nasihat firman Tuhan adalah tetap jalankan. Tetap jalankan. Maka hidupmu akan berbeda. Janji-janji Tuhan akan menjadi milikmu. Ketika engkau membuat keputusan menang atas dosa, hidupmu bukanlah milikmu lagi, tetapi milik Kristus. Maka engkau akan benar-benar terbebas dari dosa. Terpujilah nama Tuhan, biar kiranya kasih setia Tuhan melimpahi saudara sekalian yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Sederhana, buatlah keputusan, pertimbangkan pilihanmu yang terbaik, dan jalankan keputusanmu itu. Engkau akan berbeda. Engkau akan menjadi orang yang istimewa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Bapa di surga, kami mengucap syukur firman-Mu telah mengajar kami. Kami mau belajar tidak lagi ceroboh seperti Israel sebelum Yosua. Namun kami mau belajar seperti Yosua, memulai dengan membuat keputusan yang terbaik. Dan hari ini Tuhan, kami mau percaya kepada Yesus. Kami mau percaya kepada firman Tuhan. Kami mau percaya kepada kuasa Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami, yang menjamin masa depan kami. Tuhan yang akan menyembuhkan kami. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur demi nama Yesus. Tuhan melimpahi Engkau dengan kasih setia. Tuhan melimpahi Engkau dengan iman. Tuhan melimpahi Engkau dengan kesehatan.
Tuhan melimpahi engkau dengan kemurahannya yang melimpah-limpah. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, saya menghimbau saudara-saudara tidak takut, tidak khawatir dalam suasana wabah virus corona sekarang ini. Tetapi saya menghimbau saudara-saudara untuk tetap tenang, tinggallah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Pastikan bahwa rohmu tetap berkobar-kobar di hadapan Tuhan. Janganlah iman kita berkurang sedikit pun, tetapi mari kita berdoa bersama-sama. Kita kalahkan wabah ini dengan iman. Tuhan pasti akan menolong kita. Haleluya. Kami percaya kepadamu, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang maha kuasa. Kami berdoa, Tuhan lindungi setiap jemaat-Mu, tutup bungkus mereka dengan darah Yesus, sehingga mereka baik-baik saja, mereka sehat, tidak ada seorang pun yang tertular dengan virus corona, tidak ada seorang pun yang sakit, tidak ada seorang pun yang lemah tubuhnya. Iman mereka tetap berkobar-kobar di dalam Engkau. Kami tidak mengizinkan ketakutan, kekhawatiran mengintimidasi kami. Tetapi kami mau menjadi berkat bagi semua orang. Oleh karena Tuhan ada di dalam hati kami. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan tercurah atas setiap jemaat-Mu. Mereka dan seisi rumah mereka, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan umur panjang, Tuhan memberi anak-anak belajar di rumah dengan baik, dan setiap keluarga mereka tetap berkecukupan di dalam pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ini, Tuhan mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada atas mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan, satu demi satu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sekarang kami deklarasikan virus wabah ini tidak akan menjalar kemana-mana. Orang yang disembuhkan semakin banyak, orang yang tertular semakin sedikit, bahkan tidak ada lagi. Baik di kota Yogyakarta, di Indonesia, dan di seluruh dunia. Terjadilah di dalam nama Yesus. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, Engkau Tuhan yang besar, yang mengasihi umat manusia. Engkau melindungi
dan memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Pekerjaan si jahat, setan iblis yang mendalangi wabah ini di dalam nama Yesus. Aku batalkan setiap pekerjaan-Mu. Engkau tidak akan berhasil. Oleh karena Tuhan adalah perisai kami. Tuhan adalah pelindung kami. Di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Kami memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan kami, persembahan misi kami, dan persembahan khusus kami di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sekarang terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta, kasih sayang, kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun saudara berada. Shalom, haleluya.